أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Beliau juga adalah pembimbing atau mudir pesantren dari Baitul Muqaddas yang ada di Tigarasa. Aku tanyakan kepada Ustaz Haji Fadil Mahuri pada tempat al-Masbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Subhanallah al-Alim wa ba'd. Yang saya hormati para alim, para sesepuh, ustaz-ustazah yang semoga senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada peserta kitab Syukriyah yang semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan limpahan keberkahan dan pahala dari Allah SWT sebagaimana yang dijadikan ya rabbal alamin. Puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbi yang telah melimpahkan nikmat yang sangat indah, yakni nikmat disampaikannya usia kita di bulan Ramadan ini. Ada saudara kita, guru kita yang tahun lalu dipanggil oleh Allah pas pada malam pertama datangnya Ramadan. Maka di awal mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Amrozi Al-Raisi Allah yarham ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kembali kita ingin membahas tentang seputar serangan 7 Oktober di hari ini. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa sampai terjadi serangan tersebut, ini yang menjadi alasannya, yakni Masjid Al-Aqsa. Bahwa masyarakat Gaza, mereka hidup di sana bukan untuk mereka sendiri, bukan untuk mencari ketenangan hidup mereka, bukan. Kalau yang dicari itu
maka mungkin sudah dari dulu mereka pindah ke tempat yang disediakan oleh Amerika dan sebetulnya, yakni mereka disuruh tinggal di Bukit Sinai. Mereka dijanjikan akan dibangunkan rumah 3 kali lipat besarnya dibanding rumah yang dihuni di Gaza. Tapi sampai hari ini mereka tidak pernah mau. Mereka terus bertahan di sana. Adalah karena apa? Karena ini, karena masjid yang Allah berkahi, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ya, ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Sebenarnya kita ingin melihat dulu, karena saya lupa tidak bawa speaker ya, jadi kita melihat saja, sama saja ya. Inilah kondisi hari ini di Gaza, Bapak Ibu rahimahumullah, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Di Gaza Selatan, tepatnya di kota Rafah, ada 1,5 juta penduduk yang tinggal di sana di pengungsian hanya dengan tenda-tenda yang terbuat dari kain-kain bekas dan juga terpal. Tempat yang harusnya hanya bisa dihuni oleh 5.000 orang, hari ini dihuni oleh 1,5 juta manusia di kota Rafah, perbatasan persis dengan Mesir. Biarkan dunia semua mendengarku, dunia yang tuli, dunia yang buta, dunia yang tidak mendengar bagaimana kondisi di Gaza sekarang. Semua yang di Gaza mereka kelaparan secara massal. Dari Rafah saya katakan kepada Anda agar pesan ini sampai ke keluarga kami di sana. Saya mengirim pesan agar seluruh dunia mendengarkannya. Jika Anda puas dengan diri Anda sendiri terhadap apa yang dialami keluarga kami di Gaza, di Katmanul Jabaliyah Sujaiyah, dari semua daerah yang ada di Gaza, mereka warga Gaza telah makan pakan hewan oleh karena mereka kelaparan. Di mana umat Muhammad dan di mana umat ini? Jadi kalau umatku ya Rasulullah, nah ini antrian-antrian panjang yang terus dilakukan oleh masyarakat Gaza yang di dalam pengungsian. Mereka harus berjam-jam ngantri untuk hanya mendapatkan sesuap nasi dengan piring-piring, dengan baskom-baskom yang mereka bawa. Subhanallah. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga gambaran bagaimana kondisi di bayi-bayi yang ada di sana. Dan ini paling banyak korban yang ada di Gaza ini adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Ya, mereka yang seharusnya hari ini ceria melihat kehidupan di dunia, tapi mereka harus mengalami nasib yang luar biasa. Mereka harus mengalami penderitaan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Kalau mereka seperti ini karena kebencana alam, kita bisa maklum Bapak Ibu. Tapi ini terjadi bukan karena bencana alam, jadi karena ulah kelompok orang yang berlaku zalim di muka bumi ini. Dan kelompok orang ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah membahas tuntas tentang bagaimana kecongkakan, kekejaman mereka. Ini juga gambaran seorang ibu yang menceritakan anaknya tertimpa oleh rumah-rumah sendiri. Anaknya yang masih bayi, ya, sedang dievakuasi, dicari, ya, berharap anaknya masih hidup. Dan setelah didapatkan, ini yang terjadi Bapak Ibu, anaknya sudah menjadi mayat, sudah syahid. Tentu hati yang mana yang tidak teriris-iris
Tapi mana yang tidak melihat kondisi seperti itu, bayangkan kalau ini adalah anak atau cucu-cucu kita. Oke, Alhamdulillah, maka mungkin di antara kita yang bertanya, mengapa sampai terjadi peristiwa ini dan mengapa masyarakat Gaza kok nyerang duluan? Dulu kayak gitu ya, Pak. Mengapa orang Gaza nyerang duluan ke Israel? Jadi kalau ada yang nanya seperti itu, kita harus bisa menjawabnya kepada sekalian. Karena alasan ini, betul. Jadi 4 bulan yang lalu, hitungannya dari bulan Oktober ya, dari bulan Juni, Agustus, September, Oktober, bulan Juni itu sudah ada rencana besar, rencana membongkar Masjid Al-Aqsa, menggantinya dengan Haikal Sulaiman. Dan yang mengatakan ini bukan orang biasa, yang mengatakan ini adalah Menteri Perangnya Israel, Itamar Ben-Gvir. Nah ini dia. Ya, jadi pada bulan Juni 2023 telah didatangkan 5 sapi ekor yang sedang ditunggu-tunggu oleh Israel. Bapak Ibu, sapi ini sapi yang khusus. Cirinya ini adalah satu-satunya syarat yang diajukan dan disampaikan oleh rabi-rabi mereka, rahim-rahim mereka, rahim-rahim Yahudi di Israel, bahwa kalian tidak bisa masuk ke Israel karena kalian penuh dosa, dan dosa kalian bisa ditebus dengan penyembelihan sapi yang berwarna merah yang berusia 2 tahun. Nah ini ciri-cirinya, sapi khususnya ini berwarna merah murni, tidak punya bulu berwarna lain, sebelumnya tidak digunakan untuk kerjaan pelayanan apapun, tidak diikatkan tali di lehernya, dibesarkan di tanah Israel, dan berumur 2 tahun. Ini yang poin yang terakhir. Berumur 2 tahunnya itu adalah pada tanggal 8 Oktober Bapak Ibu. Maka mereka sudah membuat rencana besar, yakni 8 Oktober mereka akan mengadakan ritual penyembelihan sapi merah yang ditandai mereka kemudian setelah itu akan merangsek 1 juta Yahudi dari berbagai penjuru dunia akan masuk Masjid Al-Aqsa dan akan merobohkannya, menggantikannya dengan Haikal Sulaiman. Jadi harus ada syarat. Ini syarat yang diajukan oleh rahim-rahim mereka, dan mereka sangat yakin betul dengan fatwa rahim-rahimnya, sebagaimana umat Islam sangat yakin dengan fatwa para ulamanya. Mereka juga sama. Padahal apa yang mereka katakan ini, jadi syaratkan ini adalah dari pikiran mereka sendiri. Jadi ritual cara ibadah mereka itu berdasarkan berdasarkan kata-kata atau ungkapan dari rahimnya. Di antara ungkapan itu adalah kalian tidak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa dan menguasainya kecuali harus menebus dosa kalian dengan penyembelihan sapi merah ini. Dan berumur 2 tahunnya ini jatuh pada tanggal 8 Oktober 2023. Sapi-sapi itu akan disembelih, akan dibakar. Ya, proses pencucian tersebut adalah syarat untuk eksekusi agar bisa masuki Masjid. Nah ini dia. Jadi mereka melarang Yahudi untuk masuk Masjid Al-Aqsa kecuali tadi dengan membuat ritual penyembelihan sapi merah, dan sapi merahnya sudah ada. Nah ini kita mau Ben-Gvir itu yang bicara seperti itu. Nah, ya.
Ini alasannya Bapak Ibu sekalian, sehingga terjadi apa yang terjadi, maka masyarakat Gaza kemudian bersatu padu berdiskusi apa yang harus dilakukan agar tidak sampai terjadi ritual semacam ini dan bisa menggagalkan rencana-rencana pembuatan ini. Maka satu-satunya cara adalah dengan mengganggu mereka. Maka terjadilah tanggal 7 Oktober peristiwa yang tidak pernah disangka-sangka oleh Israel, yaitu saat mereka melakukan pesta pora, melakukan konser untuk merayakan kemenangan hari esoknya. Maka saat itulah dengan segala konsekuensi yang harus mereka tanggung, akhirnya para pejuang Gaza bersatu padu, jadi tidak lagi terpisah-pisah. Di sana ada faksi-faksi dan semuanya saling mendukung sekarang. Jadi sekarang ini Bapak Ibu tidak ada lagi perpisahan atau perpecahan Hamas dengan Fatah dan dengan yang lainnya, Saraya Al-Quds, ya, tidak ada. Semua bersatu padu dalam komando Al-Qassam untuk melakukan upaya agar tidak sampai terjadi peristiwa penyembelihan sapi merah di Masjid Al-Aqsa. Inilah alasan yang sebenarnya sehingga mereka berpendapat kita nggak melakukan apapun, terus saja diserang. Dan itu rencana setelah penghancuran Al-Aqsa. Setelah itu Israel itu akan menyerang Gaza, dan itu sudah terbukti berkali-kali Israel menyerang Gaza tanpa ada masalah apapun, tanpa ada alasan apapun. 2012, 2014, 2021, dan ini misalnya ini pun akan terjadi seperti itu. Maka bahasanya gini, daripada yang kemudian diserang kita hancur, lebih baik menyerang duluan dan pasti akan ada hasilnya. Dan betul sekali ada ribuan tentara Israel yang habis, yang mati karena diserang oleh pejuang-pejuang Gaza. Mereka bukan tidak tahu Bapak Ibu sekalian tentang mereka harus melintas seperti itu. Mereka paham betul mereka bakal mendapatkan ancaman, yakni seperti yang sekarang mereka alami itu. Mereka akan dibombardir, mereka akan diusir paksa, mereka akan terus dijajah, akan dibuang menderita. Mereka paham. Tapi ini adalah resiko yang harus mereka bayar, ya, bayaran yang harus mereka beri demi menjaga eksistensi Masjid Al-Aqsa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini Masjid Al-Aqsa tetap berdiri kokoh, ya, tidak jadi dilakukan ritual tersebut karena waktunya sudah lewat, sudah lebih dari 2 tahun. Berarti kalau mereka ingin melakukan ritual yang sama, mereka harus menunggu sapi merah berikutnya dan umurnya harus 2 tahun pas. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu? Subhanallah, sampai hari ini terus saja terjadi serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan Israel. Hanya saja saat ini baik Israel maupun pejuang-pejuang Gaza sama-sama terluka. Tapi kita ingat sebuah ayat, "Ittaqulu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Kalau kamu merasa sakit, ketahuilah bahwa mereka juga merasa sakit, tapi kalian masih punya harapan yang tidak dimiliki oleh mereka. Jadi saat ini bahwa pejuang Gaza dalam keadaan baik-baik saja masih kuat. Hanya saja mereka sengaja mengendorkan serangan itu karena untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi yang oleh karena kebrutalan dilakukan oleh Israel dan bala tentaranya. Namun demikian, Israel kondisinya dalam posisi sangat sulit, terutama dari segi keuangannya, ya. Dan sama-sama Amerika bersama sudah habis-habisan mensupport, ya, Israel, dan juga dalam keadaan sulit juga. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tetapi ada kisah-kisah menarik, ya, yang merupakan sebuah konsekuensi
mempertahankan akidah yang benar, akidah yang lurus. Yakni meskipun mereka Gaza dibombardir, dihabisi sampai hari ini, namun mereka tidak pernah bergeser dari akidah mereka yang lurus. Mereka tidak ada satupun yang menyerah, tidak ada satupun yang menyesali apa yang terjadi di Gaza sampai hari ini. Sedangkan kita, Masya Allah, ya, dalam kondisi aman, damai, kalau buka puasa kita bisa beli menu sebagaimana yang kita inginkan, ada jagung rebusnya, ada rebusan-rebusan. Pilihan-pilihan kita banyak. Sementara saudara kita di Palestina, di Gaza khusus, mereka sudah lapar lebih dahulu dari kita. Bukan sudah 1 bulan, tapi sudah 5 bulan mereka menahan lapar mereka oleh karena sebuah konsekuensi pertahanan akidah mereka. Kalau mereka ingin kaya bisa, sangat bisa. Tinggal pindah saja memenuhi keinginan Amerika, apa susahnya? Kan? Kalau menjanjikan rumah 3 kali lipat lebih besar dari yang mereka huni sekarang ini. Silakan bergeser ke Sinai dan akan membuatkan rumah 3 kali lipat lebih besar, lebih indah dari yang mereka tinggali sekarang ini. Tidak mau mereka. Karena bukan itu pilihan hidup mereka. Pilihan hidup mereka adalah mereka merasa mereka lah yang hari ini mendapatkan amanah untuk menjaga Masjid Al-Aqsa untuk mereka, untuk umat Islam, untuk kita. Bapak Ibu Allah, masih terngiang dalam kata kita betapa saat umat Islam berhasil menguasai, menaklukkan Masjid Al-Aqsa pertama kalinya. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu kepemimpinan dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya pasukan Islam berhasil. Saat itu Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Romawi. Dan saat perangan itu umat Islam berhasil memukul mundur pasukan Romawi hingga persis di halaman Masjid Al-Aqsa. Di sini, Pak. Apa yang terjadi? Kemudian para rahib berjejer, dia berdiri di depan gerbangnya, membuat border. Mereka semua mengatakan, demi Allah, kami sekali-kali tidak akan pernah menyerahkan Baitul Maqdis ini kepada kalian. Tetapi kami hanya mau menyerahkan Baitul Maqdis ini kepada seseorang yang namanya terdiri dari 3 huruf, Ain, Mim, dan Ro, yakni Umar. Akhirnya Umar dipanggil dari Madinah, dikabari bahwa Baitul Maqdis sudah ditaklukkan, pasukan Romawi dipukul mundur, tetapi para pendeta itu tidak menyerahkannya, hanya menunggu seseorang bernama Umar. Dialah yang ditunggu. Jadi Umar datang berangkat ke Masjidil Aqsa dari Madinah. Bapak Ibu, pada saat Umar mau berangkat, dilalahnya, dilalah itu bahasa Jawa. Dilalahnya kendaraan yang ada itu sampai mengenai kecil. Karena para ulama mengatakan kendaraan tunggangan lainnya sedang mungkin diangon ya, sedang diurus. Tapi yang jelas yang ada di kandang itu cuma keledai. Umar gak sabar kalau menunggu ontanya pulang. Biarkan yang ada saja. Beliau Umar bin Khattab mengajak seorang pelayannya. Umar ini terkenal sangat adil. Bukan Umar kalau nggak adil. Akhirnya perjanjiannya begini sama pelayannya, kamu sama saya bergantian naik keledai ini, karena keledai ini nggak mungkin bisa ditunggangi berdua. Jadi saya naik dulu 10 kilo, nanti sebelum itu kamu yang naik. Itu pelayannya nggak mau, nggak usah, biar saya tuntun aja, nggak mau. Harus seperti itu, baru kamu bisa ikut. Akhirnya disepakati oke. Naiklah kuda Umar, dituntun oleh pelayannya. Setelah 10 kilo atau berapa kilo gitu, 10 kilo atau 10 kilo saya lupa.
Bergantian, Umar yang nuntun dan pelayannya yang naik keledai. Terus bergerak sampai dekat ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ketika sudah dekat dengan Masjidil Aqsa, kok yang di dalam yang harus naik gilirannya pelayannya. Kata pelayan, biarkan Khalifah, biarkan saya nuntun, gak apa-apa, bonus, enggak bisa. Peraturan tetap peraturan. Udah biar kamu naik aja, tenang aja. Tuntun. Nah, maka pada saat sampai di belakang Masjidil Aqsa, semua menghormat kepada yang ada di atas keledai, kecuali pasukan Islam yang terus menghormat kepada Khalifah Umar bin Khattab dan juga pendeta, karena pendeta itu tahu ciri-cirinya, ada di kitabnya. Kata pendeta, orang ini yang nama Umar ini ada dalam kitab kami, sehingga kami hanya mau menyerahkan ini pada orang itu. Dan sang pendeta tadi menyatakan bahwa wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, selamat datang. Mulai saat ini sambil menyerahkan kunci Baitul Maqdis, ketua pendeta tadi mengatakan mulai saat ini Baitul Maqdis ada dalam genggaman kekuasaan Anda. Baitul Maqdis ada dalam genggaman kekuasaan Anda. Maka Umar kemudian menjawab dan sekaligus menyampaikan kepada semua hadirin yang ada, ketahuilah oleh kalian semua bahwa mulai saat ini Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah tanah wakaf umat Islam di seluruh dunia. Tanah wakaf umat Islam di seluruh dunia. Dan keputusan itu tidak pernah diubah sampai hari ini. Jadi kalau kita ditanya, Bapak Ibu, sebenarnya Masjid Al-Aqsa ini milik siapa? Apa jawaban kita? Milik kita semua. Jawab dong yang tegas. Masjid Al-Aqsa milik siapa? Milik kita, Milik kita. Nah, milik kita. Jangan ragu-ragu, dan itu dari kita nih, kita lihat, pancarkan coba pandangan kita, fokuskan pada ini. Inilah Masjid Al-Aqsa yang ada garis putih. Yang mana Masjid Al-Aqsa ini adalah bangunan yang dibatasi oleh tembok keliling ini yang seluas 14,4 hektar. Inilah Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Al-Qibli. Ini tempat Rasulullah ketika setelah menambahkan buruknya di pintu Al-Maghribah, beliau kemudian sholat 2 rakaat bersama para nabi. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa anta al-imam. Ya. Kemudian Rasulullah maju dan salatlah bersama penduduk langit, yakni para nabi yang Allah hadirkan, 124.000 nabi, dan kemudian engkau Rasulullah sebagai imamnya. Maka peristiwa ini sekaligus menjadi pengukuhan bahwa semenjak saat itu Masjid Al-Aqsa dibebankan amanahnya atau diberikan amanahnya kepada siapa? Kepada Rasulullah dan umat Islam. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak Ibu, kapan Masjid Al-Aqsa diberikan kekuasaannya kepada umat Islam? Adalah pada saat Isra-nya beliau, di mana beliau ditindak atau ditunjuk menjadi imam untuk sholat bersama para nabi. Nah, tempat inilah kemudian dibuat masjid pada zaman Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan itu. Dan di sini diabadikan dengan sebuah masjid yang diberi nama Al-Qibli. Karena ini adalah poros kiblat pertama umat Islam. Jadi pada saat pertama turun kewajiban sholat 5 waktu setelah mi'rajnya Rasulullah, maka kiblat umat Islam itu menghadap di sini selama 16 atau 17 bulan. Jadi yang di Mekah, yang di Madinah menghadapnya ke sini. Nah, setelah sholat di sini Rasulullah jalan ke sebuah batu
Batu Sakhra. Di sini ada batunya, Pak, Bu, tempat Rasulullah dulu berdiri di atas batu ini, kemudian Allah mi'rajkan beliau. Bahkan kalau kabarnya batu ini ingin ikut, jadi ngangkat gitu. Tapi ini sebenarnya nggak ngangkat, sekarang batunya ada di situ ya. Nah ini kemudian dibangun juga pada saat kekuasaan Khalifah Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Jadi dibuat ini namanya Batu Sakhra, ya, kubah emas, karena untuk menjaga agar orang tidak melakukan ritual-ritual kemusyrikan dengan nyongkel-nyongkel batu, karena dianggap sesuatu yang wah, sesuatu yang mistik gitu. Oh ini Rasulullah dulu naiknya dari sini nih, berarti batu ini bisa menyebabkan orang bisa naik hingga ke Sidratul Muntaha ya. Karena kelihatan masyarakat mulai agak memutuskan ini, sehingga dibuat tembok sekitar, dan batu ada di dalamnya tidak bisa disentuh karena ditutup tembok. Nah ini sekarang menjadi Masjid An-Nisa, tempat sholatnya perempuan. Bapak Ibu rahimahullah, bahwa nah sekarang pertanyaannya sampai jam berapa? Pertanyaannya benar, apakah ini kan lagi malam nih? Apa benar orang Israel itu punya hak untuk menduduki Palestina? Itu pertanyaannya. Dan ini pertanyaan ini dijawab iya gitu, jawab ada hak gitu. Yang menjawab itu Ustaz yang kondang gitu. Nah, makanya saya ingin mengklarifikasi ya, bahwa pendapat itu tidak benar. Artinya Israel ya, jadi Zionis itu tidak punya hak sama sekali untuk menduduki Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Ya, kita lihat, kita untuk mengetahui ini kita harus lihat jangan 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, jangan. Supaya adil kita harus melihat 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun lalu itu sudah ada manusia yang tinggal di Palestina, itu terdiri dari tiga suku bangsa. Pertama bangsa Amoria, kedua bangsa Kan'an, yang ketiga bangsa Yabus. Dan tiga-tiganya Bapak Ibu itu suku Arab. Jadi Kan'an, Amoria dan Yabus itu suku Arab. Itu 7.000 tahun lalu sudah ada di sana. Ya. Nah, lalu kapan kemudian ada Bani Israel di sana? Ini juga ceritanya panjang. Bapak Ibu rahimahullah, pada masa Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Jadi gini, Nabi Ibrahim datang ke sana, ya. Nabi Ibrahim juga dari Irak datang ke sana. Dan di sana menikah dengan Sarah. Sarah kemudian punya anak namanya Ishak. Setelah sebelumnya dengan Siti Hajar memiliki anak namanya Ismail. Seperti yang kita ketahui, Siti Hajar dan Nabi Ismail dibawa, Ismail kecil bayi dibawa ke Bakkah, sehingga sekarang menjadi Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, hidup bersama Siti Sarah yang kemudian diberikan keturunan bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian memiliki putra namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itulah karena tekun beribadah, maka dia dijuluki dengan Israel. Ya, Israel itu hamba, Il itu hamba Tuhan. Jadi sebenarnya makna asli dari Israel itu adalah Abdullah. Jadi hamba Allah. Maka kemudian setelah punya anak ya dengan berapa? 12 ya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Kemudian setelah kita tahu ceritanya, Nabi Yusuf dibuang, kemudian ternyata dipungut dan menjadi barang mahal dijual di Mesir. Dia menjadi anak angkat dari Al-Aziz. Kemudian beliau juga akhirnya menjadi menteri perekonomian, yang akhirnya pada saat kemarau macam yang panjang
Sampai-sampai yang di Palestina mencari makan, membeli makan, sudah tidak ada makanan lagi, jalannya ke Mesir. Nah, seperti itu kemudian akhirnya sampai ketahuan semua bahwa Nabi Yusuf itu yang jadi menteri itu adalah anak yang dibuang oleh saudara-saudara itu, dan semuanya akhirnya ditolong dan pindah semua ke Mesir. Nah, itu cerita pertama saya. Maka setelah itu, Bapak Ibu, belum ada kesempatan untuk masuk sampai, belum ada kesempatan untuk kembali ke Palestina sampai pada masa Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu keluar dari kejaran Fir'aun, dan pada saat yang kita tahu bahwa Nabi Musa dan Bani Israel itu dia menyeberangi Laut Merah, sehingga atas kuasa Allah Bani Israel bisa nyebrang. Setelah itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di sana. Dan pada saat sudah menyeberang, artinya Bani Israel sudah mendapatkan kemenangan di saat itu, dan diberikan reward oleh Allah SWT, dihadiahkan untuk mereka sebuah tanah yang disucikan. Surah Al-Maidah. Ya qawmi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kamu ke dalam negeri yang sudah Allah sucikan, yakni negeri Palestina. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka menolak dengan alasan di Palestina itu saat itu sedang dikuasai oleh raja yang sangat kejam dan pasukan yang sangat kuat. Mereka tidak mau, dan kemudian turun perintah, berperanglah kalian, niscaya Allah akan menangkan kalian. Apa yang terjadi? Mereka juga bahkan lebih tidak sopan lagi dengan menjawab, wahai Musa, pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Biarkan kami duduk menunggu di sini. Jadi ketika ada perintah perang yang disampaikan oleh nabinya, jawabannya luar biasa. Dengan tanpa adab mereka mengatakan, kamu saja Musa, perang aja sudah berdua sama Tuhanmu. Ya, kami duduk di sini aja menunggu hasilnya. Subhanallah. Maka kemudian mereka terlarang untuk masuk ke Palestina, Bapak Ibu. Dan mereka disesatkan oleh Allah di padang api selama 40 tahun. Ya, setiap mereka ingin kembali ke Palestina, mereka menyesali apa yang mereka katakan terhadap nabinya, dan mereka harus terima risiko. Mereka berputar-putar di padang api. Bahkan padang api itu nggak terlalu luas. Tapi mereka 40 tahun tidak bisa keluar dari padang api. Setiap mereka mau masuk ke Palestina, kembali penglihatannya dikabulkan oleh Allah, dia kembali tersesat 40 tahun. Maka kemudian setelah ganti generasi, Bapak Ibu, jadi generasi yang buruknya sudah hilang, sudah mati, ganti generasi yang soleh, yakni pada masa Nabi Daud menjadi pejuang saat itu, kembali diuji, dan kita bisa membaca di akhir juz kedua Alamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha karim minna, dan seterusnya. Maka disitulah terbukti tentang Bani Israel yang teguh pada dan mau mengikuti perintah nabinya. Kemudian mereka berperang dan Allah berikan kemenangan. Lalu kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Disitulah kemudian Allah berikan kesempatan lagi Bani Israel untuk masuk ke Palestina, Bapak Ibu. Oleh kenapa? Oleh karena mereka beriman kepada Nabi. Intinya adalah bahwa tempat yang Allah berkahi ini, tempat yang Allah sucikan ini hanya boleh ditinggali, hanya boleh disinggahi oleh orang-orang yang soleh, oleh orang yang beriman kepada Allah SWT. Ketika Bani Israel beriman kepada Allah, Allah berikan itu. Allah berikan kekuasaan untuk masuk ke dalam Palestina, karena memang Palestina adalah negeri yang Allah berkahi sekelilingnya.
Maka berlalu kemudian masa kejayaan itu, kejayaan Bani Israel dengan Nabi Daud, kemudian diturunkan ke anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan lebih jaya lagi sampai-sampai bisa menaklukkan Ratu Bilqis dengan kisahnya yang luar biasa. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, kembali mereka di generasi selanjutnya terjadi lagi kecongkakan dan kesombongan, watak aslinya muncul, sehingga mereka sampai-sampai berlaku sewenang-wenang. Nabinya dibunuhi. Jangankan dengan kalau mereka melakukan Israel Palestina seperti itu memang karena mereka luar biasa biadabnya gitu. Sampai jangankan manusia biasa, Nabi itu dibunuh oleh mereka. Mereka kemudian mencari mengejar-ngejar nabinya, Nabi Zakaria dibunuh, digergaji, dibelah menjadi dua. Nabi Yahya dipenggal lehernya, kepalanya diambil otaknya, dan tempurungnya ini digunakan untuk dikasih khamr, kemudian digunakan untuk minum untuk sang besar Yahudi yang ada di sana. Maka kemudian kembali Allah murka dengan cara memberikan musuh yang sepadan dengan itu, yakni Buhtun Nasr. Allah datangkan Buhtun Nasr, orang kafir yang lebih kejam lagi. Akhirnya Yahudi saat itu dicerai beraikan, terusir dari Palestina dan melanglang buana terlunta-lunta di negeri orang. Itu yang terakhir ketika mereka membunuh nabi-nabi. Maka kesimpulannya adalah berarti Israel yang saat ini, Zionis yang ada saat ini tidak punya hak untuk masuk ke negeri Palestina sama sekali. Oleh karena sama saja mereka adalah keturunan orang-orang yang menentang para nabi dan juga melakukan perbuatan yang sama, yakni membunuh orang-orang saleh, orang-orang beriman. Ya, ini jawabannya. Jadi tidak ada hak bagi Zionis sedikit pun. Bahkan kalau kita mengetahui pimpinan-pimpinan Israel saat ini itu bukan orang Palestina, keturunannya ada yang dari yang kemarin perang sama Rusia, Ukraina, dan yang mulia dari Ukraina, kemudian ada yang Jerman dan sebagainya. Tidak ada yang keturunan atau pendahulunya dari Palestina, tidak ada. Maka jawabannya adalah Al-Aqsa dan Palestina adalah hak umat Islam. Dan kapan Allah memberikan amanah itu kepada umat Islam adalah pada saat hijrahnya Rasulullah, pada saat diisrakannya Rasulullah ke Masjidil Aqsa, yaitu beliau sholat bersama para nabi dan beliau menjadi imamnya. Itu artinya bahwa mulai hari itu amanah Masjidil Aqsa diserahkan kepada Rasulullah dan juga umat Islam. Maka kita adalah menjadi pewaris-pewaris beliau yang harus terus memiliki andil dalam rangka pembebasan Masjid Al-Aqsa. Jadi mari sama-sama kita bantu saudara kita di Gaza saat ini. Mereka berbuat demikian oleh karena pembelaannya terhadap Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah, jangan kita berinfak atau bersedekah untuk Palestina oleh karena kasihan dengan kondisi mereka. Mereka sebenarnya punya pilihan, mereka bisa tidak seperti itu bisa. Jika saja mereka mau, mereka bisa menjadi orang kaya, mereka pindah dari Gaza dan diberikan tanah yang luas dan langsung diberikan rumah yang mewah 3 kali lipat luasnya dibanding dengan rumah yang di Gaza, yakni di Bukit Sinai. Tapi mereka sekali-kali tidak pernah mau diberikan tawaran seperti itu. Maka alhamdulillah Bapak Ibu kami dari SKR terus memberikan bantuan untuk masyarakat Gaza. Ini di awal di tanggal 26 Oktober, yakni membuat dapur umum di kota Hirbalah, Bapak Ibu, di tengah kota Gaza. Sudah tidak ada listrik, tidak ada internet, sehingga kembali lagi seperti masa lalu menggunakan tungku-tungku kayu bakar
Ya, dalam sehari kami memasak 4.500 porsi Bapak Ibu. Nah, jadi di pengungsian Unwa di Girbala. Jadi waktu itu masih ada gedung ini, tapi sekarang sudah dihancurkan juga oleh Israel. Gedung Unwa. Ini menampung ribuan pengungsi Gaza, tapi sekarang mereka digiring ke Gaza Selatan. Bapak Ibu, alhamdulillah kami juga berhasil masuk ke Mesir dan menyampaikan bantuan langsung ke perbatasan Mesir Palestina. Kenapa ngomong ini? Karena banyak orang yang mempertanyakan, benar nggak sih bantuannya sampai? Benar nggak sih SPM bantuannya sampai? Insya Allah sampai Pak. Terus bisa nggak ada foto Ustaz di sana? Atau minimal Ustaz ada di sana, jadi biar kami lebih tenang. Hanya kami dengan berbagai cara ya, berbagai cara supaya bisa masuk Mesir. Dan kami belanja 2 bulan Bapak Ibu. Satu bulan itu 75.000 US dollar. Termasuk ini donasi dari Syukriya ya, dari SD itu sampai SMA ya. Semua sudah masuk ya, sudah jadi ambulan. Dan 2 unit kontainer bahan makanan. Nah ini ambulannya ambulan baru, Bapak Ibu kami sudah cek dan di dalamnya sudah ada instalasi gawat darurat. Ya jadi bukan ambulan biasa, ya sudah lengkap komplit. Mobilnya juga cukup luas, ada 3 tenda tandu ya. Jadi sudah siap dengan mengevakuasi sambil instalasi gawat darurat. Nah ini diantarkan. Bapak Ibu rahimahullah, ternyata tidak ada satu lembaga pun yang boleh sampai perbatasan. Yang boleh satu-satunya adalah Bulan Sabit Merah Mesir. Jadi kami akhirnya kalau pas ini menitipkannya kepada Bulan Sabit Merah Mesir sampai ke perbatasan Gaza. Dan kami tidak diperkenankan untuk bisa sampai titik terakhir dengan nggak boleh. Dan kami dilarang hanya di situ saja. Dan yang selanjutnya dibawa oleh Bulan Sabit Merah Mesir. Ini temu gandum, ini juga sama di hari berikutnya tanggal 1 Februari ya. Kami mengirimkan ini. Jadi selisih 1 hari. Gandum-gandum ini kami beli, satu kontainernya itu harganya 27.000 US dollar. Nah, alhamdulillah, ini semua sudah sampai alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, insyaallah. Nah, sekali lagi terima kasih yang disampaikan pada Syukriya atas donasi yang sudah diberikan oleh kami, dan saya sampaikan bahwa donasi seluruhnya sudah kami salurkan. Total yang sudah kami salurkan sampai hari ini sekitar 3,1 miliar rupiah. Yang kami bawa ini kemarin itu 1,72 miliar untuk pengiriman 2 bulan dan gandum serta ada hygiene kit. Nah ini hygiene kit isinya adalah tisu basah, kemudian pampers, pembalut wanita, kemudian juga susu bayi ya. Ini juga kami kirimkan bersama kontainer gandum tadi. Jadi satu kontainer isinya ini susu dan juga keperluan bayi dan wanita. Satu kontainer lagi berupa tepung gandum. Nah ini, alhamdulillah. Nah ini setidaknya kita kelak bisa berhujah di hadapan Allah Bapak Ibu bahwa kita tidak diam, bahwa kita bukan orang yang diadukan oleh masyarakat Gaza. Karena kemarin masyarakat Gaza mengatakan kami akan mengadukan kalian kepada Allah atas diamnya kalian wahai pemimpin-pemimpin Arab dan juga umat Islam yang kalian diam mendengarkan, melihat berita tentang penderitaan dan kami ini. Jadi semoga kita semua tidak termasuk orang yang diam, karena ada donasi yang terus kita himpun dan kita berikan untuk saudara di Palestina, khususnya di Gaza.
Barakallahu hada nabiyakum ajma'in wa rahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Qadir Maulid, Ketua SPM. Beliau menyampaikan tentang dunia Islam khususnya Palestina terkini, dari asbab kehancuran Gaza dan juga sampai dengan kisah Al-Aqsa, dan sekaligus juga penyampaian laporan pertanggungjawaban SPM atas donasi yang telah diberikan. Syukriya waktu itu ya, syukriya menyalurkan dari berbagai unit SDIT, SMPIT, SMAIT, bahkan secara langsung di Tang City Yayasan berikan, dan alhamdulillah semuanya kita salurkan ke saudara kita di Gaza, Palestina. Dan Bapak Ibu Rahmatullah SWT, ini ada tambahan dari Ustaz Fadil. Gambar apa ini Ustaz? Ini program yang sedang kita gulirkan, yakni Tanjul Waqar. Tapi khusus kali ini adalah untuk pengungsian Gaza dengan kondisi darurat seperti ini. Tapi tetap kami buat program ini, yakni mengumpulkan mereka ke dalam halaman-halaman Quran. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi korban, yang sudah kehilangan orang tuanya, saudaranya, dan keluarganya, sudah ke rumahnya juga. Maka program ini sasarannya ada 3. Yang pertama, menghilangkan trauma berat yang dialami mereka dengan menyibukkan mereka dengan hafalan Quran. Trauma berat yang insya Allah hilang dengan seiring dia sibuk dengan Al-Quran. Yang kedua, menjadikan mereka hafid Quran. Jadi mencetak para hufaz di Gaza ini. Yang ketiga adalah menyiapkan mereka untuk menjadi pejuang yang akan menggantikan para pendahulu yang sudah syahid. Jadi 3 sasaran, Masya Allah. Ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu halaman Quran itu untuk biaya mereka makan, pakaian, dan juga membayar gurunya. 1 tahun 25 juta rupiah. Dan sekarang ini sudah ada 13 muslim, orang tua asuh yang membiayai masing-masing 1 halaman. Berarti sudah ada 13 halaman Ramadan ini yang dibiayai oleh SPM. Tentu ini adalah dana-dana yang kami himpun dari masjid-masjid yang kemarin kami sambangi ya, yang kami sudah telah ini di sana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Haji Fadil Mahfudi. Ini terakhir beliau menyampaikan tentang program bantuan ya, berupa orang tua asuh para penghafal Quran dari mereka yang merupakan korban serangan Gaza. Kita kuatkan mereka dengan Al-Quran ya, di tengah derita mereka, di tengah ganjaran mereka kita kuatkan, dan semua pembiayaan ditanggung oleh SPM lewat orang tua asuh yang bersedia menjadi orang tua asuh mereka. Kalau di Banten kemarin banyaknya di Masjid Baitul Hikmah, kita Bintaro ada kurang lebih 6 orang tua asuh. Ada dari Ambon juga, ada dari Balikpapan misalnya. Semuanya kurang lebih 13 Ramadan kemarin terhimpun oleh SPM menjadi orang tua asuh penghafal Quran. Dan ini sekedar menyampaikannya, melaporkan. Ya, ini bentuk komitmen ya, komitmen orang tua asuh. 25 juta itu bisa dicicil setiap bulannya saja. Bisa patungan juga ya. Baik, karena Ramadan Wasallam dari yang disampaikan Ustaz Fadil tadi, mungkin barangkali ada yang ingin mau bertanya atau yang ditanyakan, kami persilakan ya, terkait dengan Palestina, Gaza terkini dan Al-Aqsa, sekaligus juga tentang kalau ada yang bertanya SPM sudah dipersilakan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Seperti biasa, waktu kita maksimal sampai jam 22.30. Terima kasih, silakan. Kalau ada yang bertanyakan, tafadhal masykurah. Yang memang kami khususkan untuk bantuan Palestina, walaupun dalam dunia ada, tapi belum terlalu kami fokuskan. Maka seiring berjalan waktu banyak usulan-usulan, kalau bisa jangan hanya Palestina, tapi juga dalam negeri. Akhirnya kemudian kami merubah strategi, harus menjadi prioritas juga dalam namanya Bakti Untuk Negeri, sehingga kami berubah namanya, tidak menggunakan Palestina, tapi Palestina dengan peduli, supaya kemanfaatannya lebih besar lagi, tidak hanya untuk Palestina tapi juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang menjadi korban bencana alam.
di tanggap darurat. Walaupun ini sudah kami lakukan semenjak berdirinya SPM, ya, maksudnya semenjak berdirinya supporter Semangil, tapi ini lebih kepada mengganti nama supaya lebih smart, ya, lebih bisa diterima oleh masyarakat, karena kami tidak hanya mengurusi Palestina tok, tapi juga mengurus Indonesia, juga Afrika, ya, yang Islam. Kami juga mengirimkan bantuan berupa wakaf Quran untuk Afrika. Untuk saat ini di keep dulu karena kami fokuskan untuk Gaza, ya, karena Gaza itu banyak sekali bantuan dari masyarakat Indonesia. Ya, SPM dulu namanya Sahabat Palestina Memanggil, sekarang menjadi Sahabat Peduli Memanggil. Artinya memang bukan hanya Palestina yang kita bantu, tapi kita juga peduli untuk mereka yang membutuhkan. Kemarin belum lama kita bergerak waktu bencana Cianjur saja, gempa Cianjur, ya, gempa Banten, ya, dan lain sebagainya. Sekarang Palestina, kita juga fokus untuk Palestina, ya, dengan nama yayasannya, Yayasan Sahabat Peduli Memanggil. Semenjak kepergian almarhum Allahyarham, ya, kepemimpinan SPM di bawah kepemimpinan Ustaz Haji Fadil Madhuri, kemudian ada juga Bapak Haji Hermawan Shah, ya, dan ada Bapak Heri Rahmatinsah, ya, dan juga saya ada di sana, dan teman-teman lainnya. Alhamdulillah, bagi yang belum tahu SPM di mana, kami tidak jauh dari Asyukrian. Kami ada di Banjarwijaya, ya. Kantor pusat SPM ada di Banjarwijaya, Ruko Altres. Baik, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Terima kasih Ustaz Fadil Madhuri atas penyampaiannya, ya, terkait dengan info Palestina terkini dan juga sejarah Al-Aqsa, ya, juga SPM secara khusus. Kalau tidak ada, kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada para jamaah. Ini mohon maaf, Ustaz, biasanya ramai penuh di sini. Ini malam belakang nanti Lailatul Qadarnya udah datang kali, ya, jadi udah. Padahal masih ada malam 27, 28, 26 kita nih di sebelah malam 27 nih. Di sebelah malam 27, ya. Kita yakin aja lah dengan semangat kita masing-masing, ya. Mudah-mudahan yang beruntung yang setiap malam itikaf, ya. Jadi nggak kelewat, ya. 25, 26, 27 insyaallah. Ya, terima kasih sekali lagi Ustaz Haji Fadil Madhuri atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu jamaah yang mau mampir ke SPM, kami ada di Ruko Altres, ya. Terima kasih banyak. Untuk keberkahannya, mari kita akhiri kajian itikaf pada tarawih ini dengan baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.